Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi. Hari ini kita akan mengkaji tentang tujuan pendidikan. Tujuan dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat vital dan menjadi tumpuan daripada proses pendidikan. Sehingga tujuan pendidikan menjadi sangat penting untuk kita ketahui, kita kaji, kemudian kita analisis, kemudian kita implementasikan. Maka sebelum kita membahas tentang tujuan pendidikan, perlu kita ketahui dulu bahwa apa sih tujuan daripada apa sih kemudian fungsi daripada tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan itu berfungsi untuk mengarahkan proses pendidikan pada suatu titik tertentu apa yang hendak kita capai. Kemudian yang kedua, tujuan itu berfungsi sebagai acuan kerangka kerja proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan itu berfungsi sebagai fondasi dasar pijakan dalam menciptakan proses pendidikan. Jadi begitu pentingnya bahwa tujuan itu harus ada dalam rukun pendidikan atau sesuatu yang wajib ada dalam kajian pendidikan. Baik, untuk selanjutnya bahwa tujuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu disebut dengan tujuan nasional. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tujuan institusional. Kemudian yang ketiga ada tujuan kurikuler. Kemudian yang keempat ada tujuan instruksional. Nah, baik, yang pertama, apa sih tujuan pendidikan dalam kajian nasional? Nah, tujuan pendidikan secara nasional itu bisa kita lihat yaitu dalam Undang-Undang 1945 itu pada pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan di situ bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi tujuan nasional secara nasional bisa kita lihat dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 3. Dan selanjutnya tujuan nasional juga kita bisa melihat atau bisa kita mengkaji dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 31 ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini sungguh mulia daripada tujuan pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan itu mampu menciptakan kemajuan peradaban manusia demi terwujudnya kesejahteraan umat manusia dengan berbasis pada nilai-nilai agama dan teknologi. Untuk selanjutnya, tujuan secara nasional juga kita bisa melihat dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 bahwa tujuan daripada pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu adalah
tujuan pendidikan secara nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003. Tujuan nasional dapat disimpulkan, ya, yang pertama bahwa tujuan pendidikan secara nasional yang pertama adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Kemudian menjadikan manusia yang berilmu pengetahuan atau menjadi manusia yang cerdas, baik cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, kemudian cerdas secara sosial. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan menjadikan manusia yang kreatif, kemudian menjadi manusia yang cakap, kemudian menjadi manusia yang mandiri, kemudian menjadi manusia yang punya tanggung jawab, ya, baik tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung jawab secara keluarga maupun tanggung jawab dia sebagai masyarakat, ataupun mempunyai tanggung jawab dia sebagai warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia atau masyarakat yang demokratis. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah tujuan institusional. Nah, tujuan institusional yaitu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga atau sekolah, ya, atau lembaga pendidikan lainnya. Jadi tujuan institusional merupakan turunan daripada tujuan nasional. Nah, untuk mengetahui daripada tujuan institusional, salah satunya kita bisa melihat yaitu di profil sebuah lembaga pendidikan. Di situ ada visi, kemudian ada misi, kemudian ada tujuan. Nah, maka kita bisa melihat turunan daripada tujuan nasional itu ada di dalam tujuan di masing-masing lembaga. Sebagai contoh secara tujuan secara institusional yaitu di kampus kita, yaitu di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu pada program studi pendidikan agama Islam. Di situ kita bisa melihat salah satu tujuan program studi pendidikan agama Islam adalah menghasilkan tenaga pendidikan agama Islam atau PAI yang profesional, berkarakter keislaman, bermutu tinggi, dan berbasis pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi ketika kita ingin mengetahui tujuan institusional, jadi kita masuk ke website atau kita melihat profil di masing-masing lembaga. Maka salah satunya menjadi tujuan institusional yaitu di program studi kita yaitu PAI, bagaimana menjadikan Anda menjadi guru yang profesional, kemudian menjadi guru yang berakhlak, yang berkarakter Islam, yang berbasis pada teknologi, ya, kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masa yang akan datang. Jadi Anda tentunya diciptakan menjadi manusia yang profesional dan bermutu tinggi. Itu salah satunya adalah tujuan daripada tujuan institusional yang merupakan turunan daripada tujuan nasional. Selanjutnya adalah tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler, apa itu tujuan kurikuler? Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi, ya. Nah, tujuan ini nanti dapat kita lihat dalam GBPP, yaitu garis-garis besar program pembelajaran setiap bidang studi. Jadi pada intinya bahwa tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh bidang studi.
atau dalam hal ini adalah mata kuliah, atau kalau di sekolah ada mata pelajaran PAI, ada IPA, ada matematika. Nah, masing-masing itu punya tujuan, maka itu disebut dengan tujuan kurikuler. Nah, bagaimana contoh implementasi pada tujuan kurikuler ini? Ya, tentunya contohnya adalah mata pelajaran PAI, ya, mata pelajaran PAI. Apa tujuan pendidikan agama Islam? Nah, yaitu untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang ajaran agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Nah, itu adalah tujuan kurikuler. Salah satu contohnya adalah tujuan adanya mata pelajaran PAI. Jadi bagaimana mata pelajaran itu bisa membimbing, bisa melatih, memberikan pendampingan, pelatihan, pembelajaran kepada peserta didik sehingga dia itu nanti mampu atau mempunyai keimanan, kemudian mempunyai penghayatan, ya dia penghayatan dan bisa mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya akhlak yang mulia, ya, dalam kehidupan pribadi, baik dia di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah tujuan kurikuler. Selanjutnya adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Ini adalah yang keempat. Nah, jadi tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Setiap proses pembelajaran itu ada tujuan, maka tujuannya disebut dengan tujuan instruksional. Nah, biasanya ini diimplementasikan itu dalam rencana program pembelajaran. Di situ ada KI, kemudian ada KD, kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada TP atau tujuan pembelajaran. Nah, salah satu contohnya bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D. Audien, behavior, condition, kemudian degree. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya gini, kalau dalam membuat tujuan pembelajaran. Melalui metode problem based learning, siswa dapat mengidentifikasi ilmu tajwid dengan baik dan benar. Itu adalah contoh daripada tujuan pembelajaran. Atau contoh yang lain, melalui metode diskusi, siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 12 dengan tepat atau dengan baik dan benar. Ya, itu di situ ada disebut dengan tujuan pembelajaran. Maka dalam proses pembelajaran itu jangan lupa ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Yaitu ada ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Nah, baik itu teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya nanti silahkan bagaimana tujuan pendidikan ini bekerja di dalam proses pendidikan. Salah satunya bagaimana turunan daripada tujuan secara nasional, kemudian bagaimana tujuan secara kelembagaan, secara institusi, kemudian bagaimana tujuan kurikuler, kemudian tujuan pembelajaran. Semua itu bersinergi sehingga nanti silakan teman-teman untuk mendownload daripada undang-undang sistem pendidikan nasional, kemudian bisa melihat profil-profil lembaga, kemudian bisa melihat visi misinya, bisa melihat nanti program studi tujuannya apa, kemudian bisa melihat nanti sebaran mata kuliahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.